Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait pembunuhan wanita dalam koper, sudah bergabung bersama kami psikolog forensik, ada Bapak Reza Indragiri. Halo, selamat siang Pak Reza. Selamat siang. Pak Reza, langsung saja Pak Reza, bagaimana Anda melihat perilaku pelaku yang membunuh karena sakit hati karena korban menuntut untuk dinikahi? Pada dasarnya ketika kita bicara tentang aksi kejahatan, maka motifnya kemungkinannya memang hanya ada dua, yaitu motif emosional ataukah motif instrumental. Motif emosional berarti bagaimana pelaku meluapkan perasaan-perasaan negatifnya kepada target, kepada sasaran. Sementara motif instrumental tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati, tapi bagaimana seorang pelaku kejahatan menjadikan aksinya itu sebagai cara untuk mendapatkan manfaat tertentu, popularitas kah, manfaat finansial kah, atau untuk menutupi kejahatan lain kah? Kemungkinan dua, motif emosional, motif instrumental. Oke, kalau Pak Reza lihat dalam kasus ini begitu ya, mana motif yang paling mendominasi dan apakah ini memungkinkan untuk pembunuhan berencana? Menyimak apa yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya, memang terkesan paling tidak ada mata rantai perpindahan atau perubahan motif. Di Direskrimum pada saat preskon menyebut motif emosional yang kemudian berlanjut dengan motif instrumental. Beliau tidak menggunakan istilah motif instrumental, tapi menggunakan istilah mendapatkan uang atau semacam itu. Nah, dengan demikian kita bisa menemukan pada kasus ini paling tidak ada dua motif pada diri tersangka. Mana yang lebih dominan itu yang tidak cukup terjelaskan oleh pihak Direskrimum Polda Metro Jaya. Jadi saya pun tidak bisa menarik simpulan mana yang sesungguhnya lebih dominan. Tapi perkiraan saya adalah motif emosional sesungguhnya menjadi peletuk terjadi peristiwa pidana ini. Tanpa adanya ledakan emosional yang dialami oleh tersangka, boleh jadi kita tidak akan menyaksikan atau menyimak pemberitaan yang menyedihkan seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan kemungkinan apakah ini pembunuhan berencana, menurut saya tidak. Mulai yang lagi-lagi menggunakan sebutan emosi, spontan, oper pun baru didapat belakangan. Jadi saya melihat unsur perencanaan amat sangat minim, bahkan mungkin tidak ada dalam kasus ini. Baik, Pak Reza, ini ada penetapan tersangka baru yaitu adik dari tersangka yang turut membantu dalam proses menghilangkan barang bukti atau korban seperti itu. Kalau dari sisi psikologis dalam kasus serupa pembunuhan seperti ini, seperti apa sih sebenarnya? Bisakah si adik menolak sebenarnya atau melaporkan kakaknya sendiri? Ya, hitung-hitungan di atas kertas memang mudah bagi kita untuk mengatakan jangan mau terlibat aksi pidana, karena kita kan terlibat. Mengetahui bahwa sudah terjadi aksi pidana tapi kemudian tidak melapor, itu pun menjadi persoalan pidana. Tetapi ya secara manusiawi juga, walaupun tidak berarti membenarkan, kita sepertinya bisa memahami juga ketika seorang adik berusaha untuk melindungi kakaknya dari kemungkinan pertanggungjawaban pidana yang tidak ringan. Tapi apa boleh buat, sentimen personal semacam itu memang akhirnya harus takluk karena secara normatif sekali lagi terlibat dalam aksi pidana, bahkan sebatas mengetahui aksi pidana namun tidak melapor pun menjadi masalah pidana. Oke, Pak Reza, kasus kematian yang dimasukkan ke dalam atau kasus pembunuhan maksud kami yang dimasukkan ke dalam koper bukan kali pertama begitu. Apakah ini artinya tadi Pak Reza juga menyatakan bahwa ini bukan berencana tapi dilakukan sepertinya spontan begitu ya karena emosional tadi gitu. Apakah ini bisa dengan kasus-kasus lainnya bisa saling menginspirasi begitu, Pak Reza? Kemungkinan menginspirasi memang saja ada. Itulah sebabnya kenapa psikologi forensik mengenal istilah copycat crime, kejahatan peniruan. Bagaimana yang kemudian kita saksikan, yang kita simak, yang kita dengar, yang kita baca, itu bisa mempengaruhi kita untuk mengulangi perbuatan serupa. Namun beruntung bahwa ternyata tidak setiap orang yang menyaksikan tayangan ini besok pagi akan melakukan kejahatan seperti itu. Itu menandakan bahwa apa yang kita tonton tidak serta-merta akan mengubah tabiat dan perilaku kita. Itu kabar baiknya. Yang kedua, beruntung bahwa kasus ini berhasil diungkap oleh pihak kepolisian sehingga mudah-mudahan siapapun calon peniru, calon-calon bandit tahu persis bahwa ketika mereka melakukan aksi kejahatan yang keji semacam ini, berusaha menghilangkan barang bukti seperti ini, berkelompok seperti ini, percayalah, cepat atau lambat polisi akan berhasil mengamankan kalian. Mudah-mudahan pembelajaran itu yang kita tangkap untuk mencegah terjadinya copycat crime atau kejahatan berbasis peniruan. Baik. Oke, Bang Reza, mungkin Bang Reza sempat melihat dari TV atau dari sosial media lainnya, pernah melihat wajah pelaku nggak Pak kemarin? Dan tampaknya ada rasa penyesalan dari dirinya, kalau dari ekspresinya beliau?
hampir bisa kita pastikan setiap pelaku kejahatan yang berhasil diringkus oleh polisi pasti berusaha menunjukkan tindak tanduk ekspresi wajah sedemikian rupa agar saat nanti dia punya alasan mengatakan ke majelis hakim bahwa saya bertobat, saya minta maaf, dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya. Sebaliknya tidak mungkin lah pelaku kemudian ditangkap oleh polisi justru dijingkrakan tidak karuan, karena justru akan bisa dinilai oleh majelis hakim tidak menyesali perbuatannya dan boleh jadi akan mengulangi perbuatan jahat serupa sehingga hukuman bisa akan diperberat oleh hakim. Oke, baik. Baik. Kita tunggu perkembangan dari kasus ini selanjutnya. Terima kasih Pak Reza Indragiri, psikolog forensik telah bergabung di iNews Siang. Salam sehat selalu, sampai jumpa.